Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Krisna Dewa Surahmat, Muhammad Wahyu Rizky Ramadan, Rama Priyo Purbiantoro, dan Muhammad Dandi dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisis rasio keuangan sektor publik. Analisis rasio keuangan sektor publik adalah suatu proses yang dapat mengidentifikasikan ciri-ciri penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Selanjutnya, ada juga pengertian analisis rasio keuangan sektor publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sofyan Safri Harahap, adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi 4 informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang memiliki makna dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat berperan penting dalam proses pengembalian keputusan yang benar. Sedangkan analisis rasio keuangan menurut Halim dengan cara menghitung analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Jenis-jenis analisis rasio keuangan sektor publik. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Menurut Kasmir, rasio likuiditas atau sering disebut juga dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Atau rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Rasio ini digunakan dalam penelitian terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio cash. Selanjutnya yang kedua ada rasio solvabilitas. Menurut Kasmir, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Jenis rasio ini yang digunakan dalam penelitian yaitu rasio hutang terhadap total aktiva, rasio hutang terhadap modal. Selanjutnya ada rasio leverage. Menurut Kasmir menyebutkan bahwa rasio leverage merupakan nama lain dari rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang memenuhi besar laba atau rasio leverage. Selanjutnya ada rasio kemandirian. Kemandirian keuangan daerah atau otonom finansial merupakan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemudian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah atau PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Selanjutnya ada rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimum 1 atau 100%, namun semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan
daerah yang semakin tinggi. Selanjutnya ada rasio maksimal pinjaman, yaitu maksimal 75%. Rasio ini menggunakan perhitungan sisa pinjaman ditambah pinjaman yang diusulkan dibagi dengan jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Yang ketujuh, DSCR. DSCR adalah pengukuran arus kas perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban utang saat ini. DSCR menunjukkan kepada investor apakah perusahaan memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar hutangnya. Yang kedelapan, rasio keselarasan belanja. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Yang kesembilan, rasio utang per kapita. Rasio ini mengukur antara total utang pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk pada daerah tersebut. Yang kesepuluh, rasio aset terhadap aset tetap. Pemerintah dapat menambah aset dalam pemerintahannya dalam satu periode dengan meminjam dana dari pusat, sehingga rasio ini dapat mengukur berapa banyak aset yang dibayar dengan dana pinjaman. Yang ke-11, rasio bunga utang terhadap PAD, mengukur berapa banyaknya beban bunga jangka panjang terhadap pendapatan asli daerah. Yang terakhir, rasio utang terhadap PAD. Rasio ini mengukur bagaimana PAD terrealisasikan. Salah satunya adalah dengan membayar pinjaman kepada pihak lain. Saya Krisna Dewa Surahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan analisis laporan rasio keuangan pemerintah daerah. Yang pertama itu ada dari LRA pemerintah Kota Malang dan neraca dari Kota Malang. Yang kedua ada LRA dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 dan neraca Kabupaten Kutai Timur tahun 2018. Nah, perbandingannya itu kita ambil dengan menggunakan metode horizontal, yaitu metode yang membandingkan data keuangan satu entitas selama satu periode atau lebih dari satu periode pelaporan, sehingga nampak pos-pos yang berubah cukup besar selama periode tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan comparative financial statement yang menampilkan laporan keuangan dua atau lebih periode laporan kenaikan dan penurunan tiap-tiap pos dan persentase perubahan terhadap periode sebelumnya. Nah, yang perbandingannya dari Kota Malang, dari rasio likuiditas, yang pertama itu rasio lancar. Dari total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar. Ditemukan 42,97347. Sedangkan rasio kasnya adalah 58,651654. Sedangkan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018, rasio likuiditasnya yang pertama rasio lancar itu sebesar 0,372138 dan yang kedua rasio kasnya itu 0,189711125. Nah, rasio yang kedua untuk Kota Malang tahun 2018 ada rasio solvabilitas yang dibagi menjadi dua, yaitu debt to asset ratio senilai 0,00217541 dan debt to equity ratio sebesar 0,002182. Sedangkan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018 rasio solvabilitas dibagi menjadi dua juga, yaitu debt to asset ratio sebesar 0,07703574 dan debt to equity ratio sebesar 0,08346557. Untuk yang ketiga itu untuk Kota Malang pada tahun 2018 rasio leverage sebesar 0,00218002 dan Kabupaten Kutai Timur
yaitu rasio leverage juga sebesar 0,083465557. Dan yang keempat itu ada rasio kemandirian. Untuk Kota Malang sendiri pada tahun 2018, rasio kemandiriannya itu sebesar 0,311304, sedangkan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018, rasio kemandiriannya itu senilai dengan 0,505498. Yang keenam itu ada rasio maksimal pinjaman sebesar 75%. Yang dari Kota Malang itu tidak diketahui karena tidak diketahui sebesar sisa pinjamannya, dan Kabupaten Kutai Timur juga sama, tidak diketahui sisa pinjamannya. Yang ketujuh itu ada DSCR. Dari Kota Malang sendiri tidak diketahui karena tidak diketahui nilai dari pinjaman tersebut, dan untuk Kabupaten Kutai Timur tidak diketahui juga karena tidak diketahui nilai pinjaman tersebut. Yang ke-8 itu ada rasio keselarasan belanja. Dari Kota Malang sendiri senilai dengan 56.484,9166. Sedangkan dari Kabupaten Kutai Timur, rasio keselarasan belanja sebesar 1142,611. Yang ke-10, rasio utang per kapita. Dari Kota Malang sendiri tidak diketahui karena tidak diketahui jumlah penduduknya berapa. Dan dari Kabupaten Kutai Timur, rasio utang per kapitanya juga tidak diketahui karena jumlah penduduk dari Kabupaten Kutai Timur tidak diketahui. Yang ke-11, rasio utang terhadap aset tetap. Dari Kota Malang sebesar 0,0026156681, sedangkan dari Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,08129355. Selanjutnya ada rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Dari Kota Malang sendiri tidak dapat diketahui karena beban bunga jangka panjang tidak diketahui. Yang dari Kabupaten Kutai Timur, rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah tidak dapat diperhitungkan karena beban bunga jangka panjang tidak diketahui. Dan yang terakhir, rasio utang terhadap pendapatan asli daerah. Dari Kota Malang sendiri sebesar 40,019361, sedangkan dari Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,2003476. Jadi, tabel tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah pada tahun 2018 dari Kota Malang dan Kabupaten Kutai Timur. Dapat kita lihat bagaimana perbandingan antara kedua kabupaten tersebut dan mengukur efektivitas dan efisiensi pada masing-masing kabupaten. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa adanya perbandingan yang signifikan antara Kota Malang dan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018, di mana rasio likuiditasnya itu dari Kota Malang lebih tinggi dibanding Kabupaten Kutai Timur. Namun, keduanya itu termasuk mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam satu periode. Pada rasio solvabilitas, Kabupaten Kutai Timur lebih tinggi dibanding Kota Malang. Tetapi kedua rasio tersebut mampu mengelola aset yang dimiliki oleh pemerintah. Namun pada rasio kemandirian, Kota Malang lebih tinggi dibanding Kabupaten Kutai Timur, yaitu sehingga Kota Malang dapat disimpulkan lebih mampu mengikatkan kemandirian dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Namun pada rasio maksimal pinjaman tidak dapat diketahui nilai pinjamannya karena tidak diketahui sisa pinjaman dan pinjaman yang diusulkan. Begitupun pada rasio DSCR. Sedangkan pada rasio utang per kapita tidak diketahui jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten. Rasio bunga utang terdapat pendapatan asli daerah tidak dapat dihitung karena bunga jangka panjangnya tidak dapat diketahui.